Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda kembali bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi wa ala alihi. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini di momentum menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang insya Allah akan kita rayakan pada esok hari, kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu Dirgahayu NKRI, mari berbagi untuk negeri. Kita saat ini menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu bagaimana cara mensyukuri kenikmatan kemerdekaan itu? Untuk itu kita akan mendengarkan tema yang sangat menarik ini, nanti akan dibahas oleh dua narasumber kita, yaitu dari ulama senior dan ulama junior yang telah hadir di depan kita. Mari kita sapa. Pertama adalah Ayahanda Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hatta MA. Beliau merupakan Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara dan beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa. Ini Ayah ini umurnya walaupun sudah menginjak angka berapa nih Ayah? Tapi semangatnya masih muda nih Ayah, Masya Allah, luar biasa. Masih muda, 57. 57. Dibalik tapi 75. Dibalik. Masya Allah, dengan segala kesibukan Alhamdulillah berkenan menyiapkan waktu hadir di studio TVRI. Terima kasih banyak Ayahanda. Dan yang kedua, narasumber kita yang tidak asing lagi, Masya Allah, ini sangat matching sekali dengan kostum kemerdekaan ini ya. Masya Allah, ini warna merah putih, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro MHMSQ. Beliau adalah Direktur Madinatul Quran Center. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz Yuzaidi. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah berada bersama dengan ulama kita. Sementara kita masih ubaru ya kan, beliau ulama ya, kita masih ubaru. Ini menjadi motivasi regenerasi bagaimana mewujudkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Maka kita banyak belajar daripada guru-guru kita, sebagaimana Bung Karno belajar dengan Haji Omar Said Cokro Aminoto. Maka hari ini kami belajar langsung kepada Profesor Muhammad Hatta yang namanya tertulis dalam proklamasi Soekarno. Ini beliau orangnya nih, kurang lebih ya. Masya Allah. Ngomong-ngomong Ustadz, ini kalau Ustadz Fadli pakai pakaian ini ada maknanya. Ini Ustadz ada serbannya bawaan batik nih Ustadz. Baik, subhanallah ya. Haji umroh ke kota Mekah. Cakep lah ya kan. Haji umroh ke kota Mekah. Cakep. Mencari berkah dari Allah Ta'ala. Cakep. Merah putih seragam jemaah. Cakep. Tandanya Dirgahayu NKRI tercinta. Cakep. Masya Allah. Kita beri aplaus untuk pantun Ustadz Fadli. Masya Allah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa ini, kompak sekali, zikirnya kompak, kostumnya kompak. Tapi tadi masuknya tidak begitu kompak ya, nggak bisa sekaligus Ibu ya. Ngantri dan ada yang berebut-berebut juga. Alhamdulillah semua dapat kursi Bu ya. Alhamdulillah, yang nggak dapat kursi dapat lesehan ya Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan itu menambah keberkahan Ibu ya. Baik, ibu-ibu, ini yang pertama saya mau mendengar dulu yel-yelnya. Udah dilatih Ibu yel-yelnya? Udah? Kok jawabannya kurang meyakinkan Ibu? Baik.
Majelis Ta'lim Wirid Akbar Medan Area yang mana ini? Medan Denai. Medan Denai. Medan Denai. Wirid Akbar Medan Denai. Baik, Majelis Ta'lim Wirid Akbar Medan Denai. Ya, pengajian Akbar Medan Denai. Persilahkan yel-yelnya Ibu. Pengajian Akbar Medan Denai sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah. Tepuk tangan. Ini nggak perlu latihan nih, Bu. Tinggal kode aja. Pakai mata-mata udah gini ya. Insya Allah kompak lah itu karena cuma Allahu Akbar ya. Baik, selanjutnya ini Majelis Ta'lim ini nggak pernah sedih, selalu gembira aja. La tahzan. Mana la tahzan, Ibu? Alumni Kesatria. Alumni Kesatria. Iya, alumni Kesatria. Iya, silahkan Ibu. Ya. Langsung aja Ibu, silahkan. Kami dari pengajian alumni Kesatria, Kesatriaku jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan Ibu. Masya Allah. Ini kompak ya yel-yelnya ya. Ya, Rajin sholat kayaknya. Allah Akbar Ustaz, rajin sholat ini ya Prof ya. Baik. Al-Wasliyah. Baik, selanjutnya Majelis Ta'lim ini Al-Wasliyah Ibu. Iya. Baik, Majelis Ta'lim Al-Wasliyah dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan cabang Muslimat Al-Wasliyah Kecamatan Medan Area. Muslimat Al-Wasliyah. Baik, tepuk tangan Ibu. Masya Allah. Ini udah nyontek, nggak kompak lagi Bu. Kenapa ini Bu? Grogi nih ya. Oh seru. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu ya, dengan warna-warni jilbab dan warna-warni yel-yelnya. Ya walaupun ada sama takbirnya tapi muqaddimahnya beda. Insya Allah menambah semangat kita untuk mendengarkan tausiah dari kedua narasumber kita. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk nantinya bertanya langsung dengan kedua narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386 dengan judul Dirgahayu NKRI, mari berbagi untuk negeri. Dan ibu-ibu yang di studio juga akan kami berikan kesempatan yang sama untuk nantinya bertanya kepada kedua narasumber kita. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah terkait tema kita yang sangat menarik ini menjelang kemerdekaan besok, supaya kita ini siap lahir batin nih ya, menyongsong 1 tahun ke depan kemerdekaan kita dengan aktivitas yang terbaik. Kita mulai dari ayahanda kita. Ayah, ini terkait dengan kemerdekaan ini Ayah, terkhusus nih bagi generasi mudanya ya, bagaimana kita memaknai Dirgahayu kemerdekaan ini, terutama tentang berbagi untuk negerinya ya. Persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah kita berada pada saat-saat seperti ini. Saat mana besok tanggal 17 Agustus 2224 kita akan memperingati 79 tahun setelah diproklamirkannya Indonesia pada 17.845. Kemerdekaan itu kalau menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak segala bangsa. Hak segala bangsa untuk hidup merdeka, tidak dijajah. Kita ini beruntung kita. Saya aja yang kelahiran tahun 1950, mudah-mudahan tidak pernah merasa dijajah. Tapi bagaimana dengan ompung-ompung kita, nenek kita, mbah kita, atuk kita? Mereka yang pernah betul-betul merasakan bagaimana cengkraman daripada azab yang terjadi apabila hidup kita ini tidak merdeka. Oleh sebab itu maka tiada lain tugas kita bersama merasakan bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah merupakan anugerah Allah.
Itu yang penting betul untuk kita rasakan betul-betul dalam diri kita ini, bahwa dia adalah merupakan anugerah Allah. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Cukup dengan bahasa kun fayakun. Kita tidak akan bisa merdeka tanpa Allah memberikan anugerah ini kepada bangsa dan negara kita. Tapi kita harus lihat bagaimana alur sejarahnya. Pada tanggal 17 September 1945, para ulama, para santri bergabung di satu tempat di Surabaya bersama dengan ulama-ulama dari Madura, dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, membuat fatwa tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi, rupanya pada bulan-bulan setelah proklamasi itu masih ada keinginan daripada pihak penjajah untuk menjajah kita kembali. Maka pada waktu itu dibangkitkanlah semangat jihad yang akhirnya pada tanggal 22 Oktober ini dibuatlah resolusi jihad. Resolusi jihad ini dia berpatokan kepada dua hal saja, iman dan takwa. Iman dan takwa inilah memberikan dorongan yang sangat besar kepada para pejuang dimanapun berada pada waktu itu untuk menghilangkan penjajahan di permukaan bumi Indonesia. Semua dengan tekad yang bulat, dengan keyakinan terhadap prinsip penjajah harus diusir, kemudian dengan pula prinsip Allahu Akbar, keyakinan kepada Allah, dan kemudian juga dihadapi dengan penuh kesabaran. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa akhirnya Allah memperkenankan doa dari mereka-mereka yang memiliki iman dan takwa yang kokoh itu, sehingga kemudian Allah berikan anugerah kemerdekaan kepada kita semua. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita saat ini tidak perlu untuk berperang. Kita tidak perlu untuk semua mencalon menjadi anggota dewan. Tapi hanya satu yang diharapkan, bahwa bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga perjuangan-perjuangan daripada pendahulu kita itu tidak merupakan sesuatu yang sia-sia. Ibu-ibu terutama, kita bisa melihat bagaimana gerakan daripada wanita yang pada waktu itu ikut bersama-sama di dalam perjuangan kemerdekaan ini. Di Aceh ada Cut Nyak Din, ke Malahayati. Dari Jawa ada Raden Ajeng Kartini. Dari Sumatera Barat, dari mana-mana saja muncul penggerak-penggerak kemerdekaan ini. Tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Cuman hanya dia digerakkan oleh satu hal, keyakinan bahwa kita bisa menang. Nah, inilah barangkali salah satu di antara yang perlu untuk kita perpegangi pada saat ini. Bagaimana kita memiliki semangat yang kuat dan kokoh, kita harus bisa mengisi apa yang seharusnya kita lakukan pada saat ini. Yaitu bagaimana meningkatkan kualitas bangsa kita ini, meningkatkan kualitas umat kita ini, bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa, kita memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama umat Islam. Kita memiliki kekuatan di dalam mengumpulkan aset yang besar berupa zakat, infak, dan sedekah yang bisa kita gunakan untuk membangun kualitas umat kita dari berbagai sisi. Ini saya kira Ustaz Yani. Masya Allah, renungan yang menggugah hati kita ya, bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan menyelamatkan keluarga, tapi jauh lebih besar, hingga kita bisa saat ini merasakan nikmat yang luar biasa dari kemerdekaan kita ini sampai di tahun yang ke-79 ya. Kalau dulu makan ubi susah nih ya. Sembunyi-sembunyi mencari makanan tuh susah, belajar susah karena
penjajahan masa itu, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita. Ini kita dengarkan kembali siraman rohani yang menggetarkan jiwa dari motivator muda kita, muda kita. Persilakan Ustaz Fadli Sudiro. Ayo syukran kepada gurunda kita, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hatta yang telah menjadi bagian dari ilmu jariah turun temurun. Mungkin kalau dari keilmuan kami mungkin cucunya ya. Bukan lagi muridnya, tapi murid daripada murid beliau. Semoga menjadi ilmu jariah untuk ayahanda kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda yang kami muliakan, Pak Profesor Ustadz Yuzaidi, tepat sekali yang disampaikan oleh ayahanda kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menganugerahkan kemerdekaan, kemenangan pada suatu bangsa. Dalam asbab an-nuzulnya adalah Fathul Mekah, ketika Nabi membuka kota Mekah. Fatham Mubina juga menjadi bagian dari nama yang dikenal di Indonesia. Itu adalah Jayakarta. Nama sebelumnya adalah Batavia. Ya, bagaimana Fatahillah mengalahkan Portugis, kemudian digantilah namanya dengan Fatham Mubina. Itu bahasa Arabnya. Jayakarta, bahasa Sangsekertanya disingkat menjadi Jakarta. Maka hari ini kita harus sadari apa yang disampaikan oleh Profesor termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Jelas disebutkan ayahanda Prof, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk merdeka. Jikalau bangsanya memang hebat, mengapa menunggu sampai 3,5 abad? Jikalau kita memang bambu runcing itu hebat, kenapa menunggu sampai 3,5 abad? Tapi karena Allah yang menggerakkan, tidak perlu pahlawan terhebat bangsa ini datang ke Belanda mengalahkan Belanda, datang ke Jepang mengalahkan Jepang. Belanda dikalahkan Jepang, Jepang dikalahkan Amerika. Bom Nagasaki dan Hiroshima, ada kekosongan pemerintahan, maka pada saat itu kita proklamasikan kemerdekaan. Tentu berbeda dengan sejarah ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia, Muhammad Al-Fatih menaklukkan daripada Konstantinopel, Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan daripada Palestina. Ada jenderal terhebat namanya Jenderal Besar Sudirman, seorang santri dari Kiai Haji Subki. Itu pun gerilya dari hutan ke hutan. Allah anugerahkan bagaimana ya sesama negara-negara yang berlaku zalim sebagai penjajah saling berperang. Amerika merasa terusik karena Jepang ingin menjadi penguasa khususnya Asia Tenggara, gitu Prof ya. Akhirnya Amerika yang membom Nagasaki dan Hiroshima. Tinggallah Jepang di Indonesia, tinggal sandal Jepang saja. Sama sayur Jipang ya Bu ya. Belanda pun tinggal terong Belanda saja. Udah bisa kita jus lah ya. Kayak jilbab ibu warnanya kayaknya ya. Ya, jadi inna fatahna laka fatham mubina. Maka hari ini apa yang dikatakan Profesor betul sekali. 95% Islam atau Muslim di awal kemerdekaan Ustadz Yuzaidi. Maka 95% lah sumbangsi Muslim untuk kemerdekaan Indonesia. Andai kata kita timbang darahnya, maka 95% adalah darah orang-orang yang beriman. Andai kita hitung berapa jumlah nyawa para syuhadanya, 95% adalah orang-orang yang beriman. Hari ini di 79 tahun kemerdekaan kita juga sama. Kurang lebih 80% ya Prof ya. Dan ini potensinya tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ini merupakan jihad dari harta-harta orang-orang yang beriman. Faras bin Martak, tokoh dari Yaman, saudagar dari Yaman, menghibahkan rumahnya di daerah Cikini, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sanalah dibaca proklamasi, disempurnakan jahitan daripada bendera pusaka dan diberikan obat kepada Bung Karno, itu sakit demam, biri-biri beliau, dikasih madu asli langsung dari Hadramaut, ya, dari Yaman dengan kesembuhannya. Begitulah sumbangsi Islam. Dipilih 17 Agustus di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di 10 Ramadan, ya. Disebut dengan 17 Agustus, 17 Ramadan, 17, angka 17 adalah turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan. Angka 17 adalah angka jumlah solat dalam 17 rakaat. Begitulah bagaimana Islam
mewarnai orang-orang beriman, mewarnai orang-orang yang beriman kepada Allah, karena janjinya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada memperebutkan bupati, wali kota, kepling, ya, kadis, apalagi menteri, dan belum ada partainya, ya. Maka hari ini kita hadirkan khusus sebagai ketua umum, ya, Badan Zakat Nasional. Ini gerakan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Bagaimana umat Islam harus kembali berperan serta aktif mengisi kemerdekaan, berbagi untuk negeri. Dari kita, ya, dulu ketika awal kemerdekaan, saat ingin merdeka, dan hari ini juga kita bisa mengisi kemerdekaan itu. Allah alam bisawab. Masya Allah, luar biasa. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masih semangat Ibu? Kalau ngangkat tangan aja lemas, apalagi ngangkat senjata. Dulu Cut Nyadin ngangkat senjata, ini cuma nyaman di hati pun mengantuk juga. Nah, baiklah ibu-ibu, saya kasih dulu kesempatan ini untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Kok banyak kali? Alias sedikit kali. Kenapa sedikit sekali? Baik, saya tanya dari pengajian Akbar Medan Denai dulu. Siapa yang mau bertanya Ibu? Ada? Ya, silakan. Satu orang berdiri, sebut namanya dan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Saryani. Alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua Pengajian Akbar Kecamatan Medan Denai. Yang ingin saya tanyakan Al-Ustaz, di dalam salah satu ya hadis lah itu ya, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebahagian dari iman. Nah, yang ingin saya tanyakan Al-Ustaz, bagaimana peran umat Islam dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan yang telah kita rasakan selama 79 tahun ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung kembali pertanyaan dari Majelis Taklim Al-Wasliyah ya. Silakan, ada yang ingin bertanya dari Majelis Taklim Al-Wasliyah? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari PC Muslimat Wasliyah Kecamatan Medan Area senang sekali hari ini ngaji bareng bersama Al Ustadz dan Bapak Hatta. Kami ingin bertanya sesuai dengan hari Dirgahayu kita yang ke-79, bagaimana peran serta organisasi Islam yang turut memperjuangkan kemerdekaan? Ini perlu sekali kan Ustadz? Ya, kami mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dua dulu yang kita tampung, nanti kita kasih kesempatan lagi ya. Ibu-ibu mohon bersabar ya. Yang sudah megang mic, yang sudah megang catatan, sabar. Nanti dikasih pertanyaannya ya. Jangan cabut habis ini ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, dan Ustadz mohon nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali akan menyapa Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Ya, banyaklah sedekah. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah, terima kasih pemirsa karena masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program segmen Ngaji Bareng di TVRI Nyaman di Hati. Dan pemirsa, sesuai dengan janji saya tadi, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Tema kita adalah Dirgahayu NKRI, mari berbagi untuk negeri. Dan sebelum pemirsa terhubung bersama kita akan mendengarkan jawaban dari kedua narasumber kita terkait dengan dua pertanyaan yang diajukan oleh ibu-ibu tadi. Ayahanda bisa dijawab? Iya, boleh. Bagus sekali pertanyaan Ibu nih. Mengkaitkan antara satu slogan
Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu bahagian daripada iman. Ini bukan ayat Al-Quran, bukan hadis, tapi ini adalah merupakan rangkuman jihad yang dilaksanakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di sanalah mereka mengkaitkan antara jihad untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini sampai-sampai kepada pemahaman yang sangat ekstrim. Arti sangat ekstrim adalah bahwa dia berani mengatakan mencintai negeri ini bahagian daripada keyakinan kita kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa di luar nalar kita. Sebegitu hebat ulama-ulama kita pada waktu berpikir tentang apa yang harus ke depan. Bahwa yang namanya merdeka itu bukan hanya merebut dari penjajah, tapi mempertahankan, memperjuangkan, dan lebih daripada itu mengisi. Ini. Jadi kalau begitu, apa sebetulnya yang perlu untuk kita lakukan pada saat ini? Jadilah pejuang-pejuang yang melihat segala sesuatu itu dengan prinsip imannya. Keyakinannya yang kokoh akan menjawab apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Kalau kita bisa camkan, maka inilah barangkali dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 69, di mana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika saja penduduk negeri ini mencamkan kalimat itu tadi, lafatahna, kalimat dalam bahasa Arab itu kalau ada kalimat lam, ini memperkuat, pasti Allah pasti akan membuka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Kalau pemahaman berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan kebajikan. Kalau bertambah kebaikan dan kebajikan, ini namanya berkah. Kalau misalnya kita mau tahu apakah keluarga kita berkah atau tidak, nah, jawabnya itu, apakah selama saya nikah Semakin baik. bertambah baik atau tidak? Nah, atau berkelahi tiap hari, bertengkar tiap hari. Nah, berkelahi tiap hari kalau misalnya tambah bagus tidak ada masalah. Karena kadang-kadang bertengkar itu bisa tambah mesra, ya kan? Asal jangan kalau tidur satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Nah, ini baru bahaya. Nah, ini. Jadi itu, Bu. Bahwa kita wajib, kalau menurut ulama-ulama tadi itu, menerjemahkan dari sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis itu, dia sampai kepada kesimpulan wajib hukumnya untuk mencintai tanah air kita ini. Jangan suka kita mencela bangsa kita sendiri. Kadang-kadang halaman orang lain lebih bersih daripada halaman kita sendiri. Ini yang sesuatu yang harus kita perbaiki, bahwa kita harus memiliki halaman yang baik, rumah tangga yang baik, negeri yang baik, negara Republik Indonesia yang baik. Ini harus ada dalam diri kita, terutama pada ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga yang mengajarkan keluarganya untuk itu. Ini yang pertama. Yang kedua, organisasi. Bagaimana peran serta pada organisasi Islam? Waduh, organisasi Islam itu luar biasa. Coba tengok pada awal itu Syarikat Islam. Itu tadi yang disebut oleh Ustadz Fadli, yang namanya ada dekat-dekat juga dengan beliau, Fadli Sudiro Husodo. Wahidin Sudiro Husodo. Iya. Ketiban kelopo ora popo kecokot ulo baru terosok. Coba bagaimana Syarikat Islam pada waktu itu memulai VOC, kegiatan-kegiatan politik yang berafiliasi dengan perdagangan. Dia bisa menghambat VOC yang datang seperti air bah ke Indonesia. Kemudian masuk lagi NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah.
jasa-jasa mereka ini sungguh luar biasa di Republik Indonesia ini. Dan tidak bisa kita abaikan. Oleh sebab itulah maka hendaknya kita penerus-penerus daripada organisasi ini betul-betul memegang khitah itu, garis perjuangan. Jangan sempat lari. Karena kalau kita dibawa terombang-ambing ke sana kemari, orang lain akan lebih duluan dari kita. Allah. Ini yang perlu kita sadari. Sekarang ini kita belum terlambat. Tapi kita sudah kalah setat. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan ini tadi? Mencintai bangsa dan negara kita. Melakukan sesuatu yang dapat mengisi kekosongan-kekosongan. Apa kekosongan itu? Kita lihat saudara-saudara kita yang kurang beruntung dibandingkan dengan diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Membantu mereka. Dengan kita meningkatkan kualitas mereka, ini berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Dan Allah pasti akan tambahkan. Nilai syukur itu juga luar biasa dalam diri kita. Tidak saja itu berarti bagi orang lain. Kalau ibu bersedekah kepada seseorang, bahagianya orang luar biasa. Tapi tahukah kita bahwa yang kita sedekahkan itu besar betul manfaatnya untuk diri kita. Makanya banyak hadis mengatakan bersedekah itu akan menghilangkan sakit, akan menghilangkan halangan-halangan rintangan, memurahkan rezeki dan lain sebagainya. Dan yakinlah bahwa itu benar. Kalau menurut ilmu eksak, kalau misalnya ada uang kita 1 juta, kita zakatkan, infakkan 10.000, maka pasti akan berkurang menjadi 90 ribu. Tapi kalau di sisi Allah, kita akan mendapatkan bahagian yang luar biasa. Dan inilah yang perlu untuk kita kembali kepada pertanyaan itu tadi. Bagaimana kita melestarikan itu dalam diri kita? Miliki rasa tanggung jawab seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tentu ketika mengamalkan ajaran-ajaran Islam, secara otomatis kita akan mengisi kemerdekaan ini. Betul. Masya Allah, luar biasa ya. Infak, sedekah, banyak sekali filantropi dalam Islam. Betul. Ini. Ya, Iya. baik, Masya Allah. Baik, Ustadz, kita tampung kembali pertanyaan ini Ustadz, karena ibu-ibu udah nampaknya ngangkat-ngangkat mic ini, kertas-kertas sudah lambai-lambai dari jauh ini Ustadz. Baik, ibu-ibu yang ingin bertanya siapa? Baik, saya persilakan dulu dari Majelis Taklim alumni Kesatria. Silahkan, siapa ibu yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asiyah dari alumni Kesatria. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara umat Islam berbagi untuk negeri menuju Indonesia Emas 2045? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini sering menyanyikan lagu panggilan haji nampaknya Ustaz. Karena Ibu Nur Asiyah. Nur Asiyah. Almarhum Ibu Nur Asiyah Jamil. Masya Allah. Jamil. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan lagi kepada ini, karena banyak sekali ini kontingennya, kita kasihlah kesempatan lebih dari satu. Ada yang bertanya Ibu? Silahkan. Sebut nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan pertanyaannya, terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Fatwa Sarjana Agama Mister Hukum, penyuluh agama Kecamatan Medan Denai. Yang bertugas untuk membina masyarakat Kecamatan Medan Denai. Pertanyaan ini saya tujukan untuk Prof. Tadi Prof sudah menyampaikan bahwa resolusi jihad yang dilakukan oleh para pejuang untuk kemerdekaan Indonesia, seperti Cut Nyak-Din, seorang pejuang Muslim. Mungkin masih banyak Prof ya, pejuang-pejuang Muslim ataupun pahlawan dan tokoh Muslim dalam kemerdekaan Indonesia. Saya mohon Prof jelaskan kira-kira selain Cut Nyak-Din itu siapa saja, untuk menambah khiroh keislaman kita semua. Khususnya kami sebagai wanita-wanita muslimah. Sekian saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya ada satu lagi nih yang udah pegang-pegang mic. Kita kasih kesempatan ini ya. Kita kumpulkan ya. Mana nanti yang mau dijawab, persilahkan. Persilahkan Ibu.
Ya, silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Rosmala Lubis dari AKM Pengajian Majelis Taklim AKMD Medan Denai, kontingen paling rame dan banyak untuk ngaji bareng ini. Iya, betul Ibu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf atau ziswak untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera? Baik. Demikian saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, udah Ibu ya, jangan nanya lagi, nanti nggak sempat dijawab Ibu ya. Udah ya, 3 dulu ya. Baik, kita persilakan dulu kepada Ustadz Fadli. Silahkan mana yang mau dijawab nih Ustadz di antara 3 pertanyaan. Iya, baik. Nanti yang jawab biar profesor saja ya. Kita mengenang kemerdekaan dengan sebuah lantunan indah sebagai kesyukuran kita sebagai anak bangsa yang dikatakan profesor tadi. Ada sebuah lagu dan lantunan yang ditulis apik oleh penulis daripada sebuah lagu. Mungkin Ibu tahu lagu ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Besok kita ke IKN jadi paduan suaranya ya. Ini rasa penghargaan kita dan kebersyukuran kita ya. Maka dengannya marilah kita berbagi. Jangan tanyakan apa yang engkau dapat dari negeri ini, tapi engkau tanyakan apa yang dapat kau berikan kepada negeri ini. Allahumma habib ilainal madinah ka hubbinal makkah au asyad, kata Nabi. Mengajarkan dalam doa, ya Allah cintakan kami kepada kota Madinah seperti cinta kami kepada kota Makkah atau lebih daripada itu. Maka ulama menyimpul dengan kalimat hubbul watan minal iman. Selanjutnya kepada profesor. Fadhal, silakan. Nampaknya Ustadz Fadli merangkap jadi moderator nih. Saya teringat lagu Ustadz Fadli kalau dulu masa-masa kecil dulu nonton TVRI ya kan, sebelum padam dia ada lagu Rayuan itu Pulau ya kan? Kelapa. Iya, Rayuan. Kalau udah lagu itu udahlah ditunggu, habis itu tidur malam. Ayanda ini bisa dijawab mana dari pertanyaannya Ayanda? Tolong bantu saya yang pertama tadi dulu. Baik, tadi yang pertama terkait dengan tetap mengisi kemerdekaan ini ya. Iya. Ya. Dari Ibu Nur Asiah tadi ya. Ya. Baik. Para pejuang kita tuh tak main-main dalam melaksanakan misinya untuk merebut kemerdekaan, untuk mempertahankan, dan kemudian sekarang tugas kita hanya untuk mengisi kemerdekaan itu supaya apa yang dilakukan oleh para pejuang terdahulu itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi Bu, kalau misalnya kita tengoklah sejarah, saya bukan orang Aceh, tapi saya pernah lama di Aceh, dan saya menghayati betul bagaimana heroiknya orang Aceh itu. Ditembak 10, mati orang Aceh itu. Bangun 100. Tembak 100, bangun 1000. Begitulah. Akhirnya, apa yang terjadi? Orang-orang Belanda ini puntang-panting. Dan kita tahu bahwa tanah Aceh adalah negeri yang paling akhir bisa ditaklukkan oleh penjajah Belanda. Sekian banyak jenderalnya mati. Dan makamnya sekarang ada di Banda Aceh. Ini merupakan bahagian daripada kebanggaan kita tadi, bahwa para pejuang itu dulu tidak main-main. Sangat-sangat serius mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ingin untuk merdeka. Oleh sebab itulah maka kita jangan mengkhianati. Jangan sempat ada perasaan kita mengkhianati mereka ini. Lah sama tadi misalnya
Tadi Ibu Fatma. Pahlawan-pahlawan. Siapa-siapa aja para pahlawan kita nih. Tadi itu saya menceritakan yang perempuannya karena yang menghadapi saya ini banyak perempuan. Saya membuat kebanggaan bagi ibu-ibu bahwa perempuan itu luar biasa loh. Kalau dia diberikan kekuasaan, betul-betul bergerak. Coba tengok pemimpin-pemimpin bangsa nih, di dunia ini. Di Inggris itu dulu ada Ratu Elizabeth. Hah? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth ya, bukan? Yang pernah menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri. Margaret Thatcher. Ya kan? Golda Meir. Di Israel. Megawati di Indonesia. Ya, ya. Itu pejuang-pejuang luar biasa. Begitu dia mendapat kekuasaan, dia berbuat dengan penuh rasa kecintaannya. Ibu-ibu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Makanya Al-Quran itu memberikan perintah supaya menyusui anaknya paling tidak 2 tahun. Supaya apa? Supaya semangat juang ibu-ibu itu mengalir kepada anak-anak. Saya tidak katakan kalau misalnya ibu ganti susunya dengan susu sapi, tapi adalah bahwa kelemah lembutan, tapi lebih daripada itu, kekokohan pendirian itu ada pada ibu-ibu yang wajib untuk dipertahankan. Tengok misalnya Imam Bonjol, Diponegoro, Sultan Agung, dan berbagai ulama-ulama lain yang akhirnya menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan di negara kita nih. Tuanku Tambusai. Banyak lagi. Mungkin dulu nilai saya angka di bawah pelajaran sejarah. Jiswap ya? Jiswap. Nah, sekarang Ibu Ida Rosmalubis tentang potensi zakat, infak, sedekah ya. Kemarin ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rancangan anggaran belanja negara kita sebelum hari ini, itu dia menceritakan bahwa bansos itu kalau saya tidak salah 451 triliun. Ibu tahu nggak bahwa kita punya potensi zakat, infak, sedekah hampir sama dengan itu. 435 triliun. Allah. Kalau 435 triliun ini tadi terkumpul, maaf, saya bukan menafikan pemerintah. Bansos itu bisa kita ambil alih. Kita akan bisa membangun kekuatan bangsa dan negara ini melalui itu. Melalui zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat itu memang khusus untuk muslim. Tapi infak dan sedekah itu bisa digunakan untuk saudara-saudara kita yang lain. Makanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin bilang pada waktu kami mengadakan Rakornas di Jakarta kemarin, dia bilang, infak dan sedekah merupakan potensi Islam itu bisa merupakan perekat bagi bangsa dan negara ini. Luar biasa kan? Makanya tadi saya katakan, misalnya ketika Amr bin As diutus oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman. Hanya dalam waktu 3 bulan. Pada waktu itu tidak ada lagi orang minta-minta. Nah, kita ini kadang-kadang cuma bisa buka aja pagar, udah masuk orang berapa banyak satu hari. Nah, sebenarnya untuk menghilangkan itu, nggak bisa dengan peraturan-peraturan. Tingkatkan kesejahteraan mereka. Meningkatkan kesejahteraan mereka, itu kita yang mampu ini. Dan jangan pernah merasa selalu kita miskin. Jangan pernah merasa miskin. Sebetulnya ada banyak cerita tentang ini, tapi kalau saya ceritakan habis 1 jam nih untuk itu saja. Nanti kapan-kapan ibu-ibu sempat datang ke Basnas. Di samping Rumah Sakit Haji Medan. Kita bisa bawalah seramai ini. Saya senang sekali kalau bertemu dengan ibu-ibu ini, saya bertemu dengan ahli sorga.
Tapi awas, Rasulullah pernah juga bilang yang dilihatnya pada waktu perjalanan Mi'raj itu yang paling banyak di neraka selain ibu-ibu juga. Cuman bukan ibu-ibu yang ini. Tapi bukan ya, ini. ya. Yakin kita bukan. Nah, kenapa saya bilang ahli surga tadi? Memang Rasulullah mengatakan al jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki ibu. Tahu saya ibu tengok-tengok begitu. Tapi bahwa nilai seorang ibu di dalam mengembangkan potensi kemerdekaan ini tadi ada pada ibu-ibu. Nah, kalau misalnya mau kita mempertahankan kemerdekaan ini, pertahankanlah ibu-ibu. Baik, Masya Allah ya. Ini waktu kita sangat singkat sekali nih ya. Iya. Ustadz Fadli bisa memberikan closing statement ini terkait dengan tema kita hari ini. Baik, Profesor Ayanda kami dan seluruh ibu-ibu yang kami cintai, ngaji bareng di TVRI nyaman di hati. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Siapakah pejuang daripada kemerdekaan itu? Mereka yang terus berjuang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu. 79 tahun kemerdekaan NKRI. Kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin bangsa kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh rakyat Indonesia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu rajin berzakat, infak, sedekah ke Basnas lah, kemana lagi. Subhanallah. Hai, Masya Allah, terima kasih banyak ini Ustadz. Ayah, terima kasih banyaknya, luar biasa penyampaiannya dapat menggugah hati kita, terutama ibu-ibu yang di studio sebagai pendidik awal dari generasi bangsa di masa yang akan datang. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ayahanda tadi bahwa begitu luar biasanya ulama kita mengeluarkan statement hubbul watan minal iman, cinta terhadap negeri adalah sebagian dari iman, bahwa mencintai negeri itu harus ditunjukkan dengan sikap, tindakan, perilaku yang dapat melestarikan, menjaga keharmonisan dan keberlangsungan negara ini di masa yang akan datang. Sebagian kita berpaham bahwa mencintai negeri ini hanya sekedar dengan menjaga hubungan, tetapi ketika seorang ibu mendidik anaknya dengan sebaik-baik didikan, maka itu adalah salah satu bentuk cintanya kepada negeri, karena di pundak anaknya akan memegang tangguh keamanah yang sangat besar untuk menjaga keberlangsungan negara kita di masa akan datang. Saya Uzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu-ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Besok jangan lupa upacaranya ya Bu ya. Kita tonton besok upacara kemerdekaan di depan televisi menghadap hormat ya, insyaallah. Dan Ayah terima kasih, Ustaz terima kasih. Barakallahu fikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Terima kasih.